Motherboard. Secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubung dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. CPU adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat pada komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Biasanya, ketika membeli komputer, hal yang pertama kali Anda lihat adalah spesifikasi komputer itu. Sebagai contoh, prosesor 32 bit jelas berbeda dengan prosesor 64 bit. Maksudnya, komputer yang memiliki prosesor 64 bit dapat bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan 32 bit. Dengan begitu, Anda harus lagi dalam menentukan spesifikasi CPU agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang berbentuk seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenali, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil, dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Walaupun demikian, kini banyak jenis heatsink yang beredar di pasaran. Setiap pabrik mendesain heatsink dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian panas tersebut yang menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Maka fan yang terdapat dalam heatsink itulah yang membuang suhu panas tersebut. Hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itu yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan diakses ketika Anda telah menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Jauh berbeda dengan RAM, yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka akan dapat menyimpan data, seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Jika Anda pernah mendengar istilah partisi, maka hard disk yang dapat dipartisi. Pengertian partisi di sini adalah Anda dapat membagi penyimpanan yang dimiliki hard disk ke dalam beberapa bagian yang dikehendaki. Biasanya hard disk dipartisipasi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data pribadi dan penyimpanan data operating system. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sumber listrik padam, namun komputer masih tetap menyala? Itu karena adanya perangkat yang disebut dengan power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Saat ini ada beberapa jenis power supply, yaitu power supply AT. Power supply jenis ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dengan demikian, pada saat pemasangan diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan. Yang kedua, power supply ATX. Jenis power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin
yang telah disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Sangat jarang terjadi kesalahan dalam pemasangan unit power supply ini.